Halo guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yakni Epic Rap Battles of Presidency 2024 untuk menyambut pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPR, DPRD, dan DPD yang akan dilaksanakan besok tanggal 14 Februari 2024. Saya akan mencoba untuk senetral mungkin, silakan menikmati. Oke, untuk awal-awalnya ya di sini ada apa namanya patung presiden ya. Jadi dari Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati ketutupan pohon, lalu ada SBY dan Jokowi, Jokowi ya. Mantap, Pak Anies coy, Prabowo coy. Ini yang paling mirip sih, ya antara semua. Ini diambil dari debat yang pertama kalau nggak salah ya. Jadi di saat itu Prabowo bilang sorry ye, itu dari debat pertama kalau nggak salah ya. Seingat saya seperti itu. Dan tentu Pak. Waduh. Nah, untuk kalimat ini dia ngambil dari debat yang kelima ya di bagian akhir tuh si Ganjar tuh bilang kalau dia itu cuma pelaksana rakyat ya atau tuannya itu adalah rakyat bukan partainya ataupun bukan pengusungnya ya. Nah, jadi eh, sebenarnya jadi yang ngusung Anies tuh sebenarnya bukan Prabowo ya. Prabowo itu ngusungnya itu di akhir-akhir sebelum pemilu 2017. Jadi sebelumnya itu sudah diusung duluan sama Sandiaga Uno. Jadi Sandiaga Uno itu mengusung Anies untuk dijadikan jadi kalau gubernur dari PKS, wakil gubernurnya dari Gerindra yaitu si Sandiaga Uno ya. Jadi kalau ada yang masih miss dengan penjelasan ini ya. Oke. Untuk nah, sebenarnya di sini Prabowo nggak ada salah apa-apa ya di presiden apa pemilihan presiden 2024 ini. Prabowo justru malah nggak punya salah meskipun kalau kita lihat ya Prabowo tuh lebih ke arah netral ya. Jadi dia sebenarnya tuh nggak punya salah berkaitan dengan pemilihan presiden atau berkaitan dengan MK gitu ya. Nah, di bagian sini ya, sebenarnya yang dukung Anies tuh jatuhnya kalaupun 212 itu benar. Cuma Prabowo juga harusnya yang bikin debat ini harusnya juga berkaca bahwa
Prabowo juga sebelumnya didukung sama 212 dan mereka pun nggak seneng sama Prabowo saat itu kan. Nah, yang anehnya adalah mereka lupa sama sejarah itu dan seakan-akan nyerang Anissa doang gitu kan. Sedangkan masa lalu Prabowo nggak diungkit di situ. Nah, terus di bagian tadi yang nanti ketahuan lawan, nah itu sebenarnya Anies bukan pengen ngebuka rahasia Menhan, tapi cuma pengen hmm, apa istilahnya itu transparasi penjualan alutsista dan yang lain-lain itu. Jadi bukan semua rahasia Menhan dijual dibuka di publik nggak gitu. Yang ini jadi sebenarnya bukan kritikan ya, tapi emang kenyataan seperti itu. Nah ini di debat ketiga. Nah istilah ketua pemimpin ini kita sudah tahu ya gara-gara apa ya, guys. Dan jangan lupa, terakhir tadi. Indonesia forever. Nah, si Imin emang dia tuh gagasannya malah kurang ya. Yang saya lihat dari si Imin ini gagasannya tuh kurang. Anjir lah, video gue hilang-hilangan coy. Oh ini kenapa? Bentar. Oke, nah gini aja. Belum. Nah, jadi kalau yang kasus Gus Dur ini kurang tahu ya yang keluarga Gus Dur ini. Soalnya kayaknya udah lama banget ya. Ini kurang etis sih, emang kurang sopan sama profesor tuh. Nah, cuma dijawab sama si siapa Mahfud MD tuh ngejawabnya lebih bagus gitu ya dibanding jawabannya ini gitu. Coba terus. Makanya kan si Caimin tuh emang bisa dibilang bebannya ini sih. Tapi ya gitu ya namanya juga pencalonan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh karena dua masalahnya itu ada di satu sama di dua ya. Jadi 01 ini kan jatuhnya tuh kayak ngebuka eh, apa namanya? Ngebuka kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 02 dan 02 nggak terima lalu nyerang 01 sebagai politik identitas segala macem terus Anies banyak bacot doang segala macem. Nah, ya ada beberapa program yang dijalankan sama Anies tapi nggak selesai di masa gubernurnya. Tapi juga nggak bisa dipungkiri bahwa Jakarta semakin keren sih di zaman pemerintahnya Pak Anies. Malah justru sekarang kacau anjir. Gue sebagai orang Jakarta ngerasain kacau banget Jakarta. Nah, jadi untuk korban politik identitas, sebenarnya ketiga paslon pakai identitas sebagai seorang Muslim sih. Yang paling kentara itu ya satu sama tiga emang. Cuma nomor dua juga sebenarnya make karena dia minta dukungan ulama segala macam kan itu juga termasuk politik identitas. Jadi kalau dibilang 01 pakai politik identitas, 03 pakai politik identitas. Nah itu sebenarnya nggak adil. Kalau perbandingannya seperti itu tuh nggak adil. Jadi harusnya tuh lebih fair. Kita yang pendukung 02 tuh harusnya lebih fair. Bandingkan
apa namanya, dia itu menyerang 01 sama 03 cuma gara-gara politik identitas yang mereka semua juga pakai gitu kan. Itu si siapa namanya, Ca eh Gus Gus Nur ya, Gus Nur yang Islamin Deddy Corbuzier, nah itu dia juga kan dukung Prabowo juga gara-gara politik identitas sebenarnya. Nggak ada di Indonesia ini calon presiden dan wakil presiden yang nggak pakai politik identitas tuh nggak ada. Karena emang Indonesia ini adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak, yang otomatis banyak ustadz-ustadz yang juga berharap pada para calon presiden ini yang bisa menegakkan ajaran Islam dengan baik dan benar kan gitu kan. Karena ajaran Islam itu bukan cuma seputar sholat, puasa, zakat, haji, dan dan juga ada juga yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan ekonomi dan yang lain-lain. Aha, aha. Nah ini sebenarnya ngindur Prabowo ya. Nah, itu apa nyindir 0% Anies emang agak sedikit kurang berhasil 0% Anies tuh. Ini bagian paling epicnya nih coy. Bagian yang harusnya nggak bisa di jadi ada 7 presiden sebelumnya coy. Pakai jurus Hirashi no Jutsu. Saya melihat kondisi negeri ini, di mana saudara dan saudara masih bertengkar dan berkelahi. Kali ini ada tiga kubu yang terpolarisasi. Ada yang suka main selepet, ada yang suka joget-joget, dan ada yang suka nonton bola. Aduh. Enak sih yang pas bagian flow-nya apa si Soeharto ini. Pak Soeharto. Sorry. Akan kembali jadi macan Asia. Ya, janganlah kalian menganggap pesawat terguncang-guncang, tetap harus santai kalem, fokuslah ke inovasi teknologi aviasi. Ayo industri mandiri produktif dan merah putih. Ini mungkin besar seperti ini. Emang bagiannya Gus Dur nih paling mantap kedua setelah bagiannya Soeharto di antara 7 presiden. Cuma kalau yang bagian Megawati ya ada agak kurang ya. Tapi emang gambarin sifatnya seperti apa sih? Bikin lagu atau lukisan. Di kesempatan ini saya mau titip pesan, baliho di jalanan tolong jangan kebanyakan. Saya tidak sabar melihat siapa menurut saya. Siapapun itu ya tidak tahu kok tanya saya. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, semua dilakukan untuk Indonesia Raya. Maka ingatlah saudara-saudara, jagalah kesatuan. Bener tuh, jangan sampai keluarga ribut ya kan. Aduh, aduh, aduh. Karakter Bullseye. Jangan golput. Mantap coy pesannya, jangan golput ya guys. Besok ya guys. Aduh, jangan sampai kita golput ya guys. Oke, sampai sini dulu. Bye bye. Kita akan tutup dengan ucapan jangan golput.